Oke, kita akan mendalami mengenai hal ini dengan dua narasumber yang akan bergabung bersama kami. Yang pertama sudah ada Bapak Sobandi, Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung. Kemudian juga Mas Heri Firmansyah, Pakar Hukum Pidana Universitas Tarumanegara Jakarta. Tapi saya mau menyapa Pak Sobandi dulu. Selamat pagi Pak Sobandi, Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Yohana sama Mbak Ratih. Dan Mbak Ratih, selamat Terima pagi. kasih banyak atas waktunya Pak Sobandi. Pak Sobandi, ini mungkin dari Bapak boleh dijelaskan dulu saat ini untuk peraturan yang baru ini seperti apa sih? Apakah memang pencurian di bawah 2,5 juta ini tidak ditahan, tapi apakah memang ada lebih rinci lagi Pak? Peraturannya seperti apa? Ya, jadi peraturannya itu peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2012 yang penyesuaian tindak pidana ringan. Jadi ketika nilai barang yang dicuri itu di bawah 2.500.000, maka bukan pencurian biasa sebagaimana diancam pidana dalam pasal 362, 5 tahun ancaman pidana penjaranya. Sedangkan dengan perma tersebut 362 tadi dilakukan dengan 364, di mana ancaman pidananya hanya 3 bulan. Artinya itu dilakukan secara acara pemeriksaan cepat, yaitu untuk tindak pidana ringan. Nah, untuk tindak pidana ringan, karena ancaman pidananya 3 bulan, maka tidak dilakukan penahanan. Sebagaimana kita ketahui bahwa terdakwa yang bisa ditahan itu apabila ancaman pidananya di atas 5 tahun. Oke, Oke. apa akhirnya alasan dari MA mengeluarkan perma ini? Apakah memang karena asas keadilan melihat banyaknya kasus seperti ini atau bagaimana Pak? Iya, betul. Karena melihat kasus-kasus yang terjadi di masyarakat itu banyak pencurian yang nilai barangnya kecil, nilai harganya kecil, dan menjadi viral ya. Bahkan bisa dikatakan selalu ujungnya pengadilan yang disalahkan. Wah, masa mencuri kakao aja dihukum tinggi misalnya, atau tadi pencurian sendal gitu harus disidangkan di pengadilan. Nah, eh, itu karena disebabkan di dalam KUHP sejak tahun 1960 itu belum ada perubahan nilai dari barang yang kecil tadi. Dulu hanya Iya. 250 tuh dari sejak tahun 1960. Tetapi kemudian Mahkamah Agung melihat bahwa ada perubahan nilai seharusnya, yaitu 10 kali 10.000 lipat ya, menjadi 2.500.000. Nah, itu. Jadi Mahkamah Agung melihat itu Oke. untuk disesuaikan barang yang dicuri itu minimal 2.500.000 gitu. Oke. Ini angka 2.500.000 merupakan angka yang sebetulnya cukup besar ya Pak. Sebetulnya apa yang melatar belakangi dengan angka 2,5 juta rupiah ini Pak? Kan cukup jauh sekali ya Pak, dari Ya, 250 perak sekarang ke 2,5 juta rupiah ini Pak. jadi awalnya KUHP warisan Belanda itu cuma Rp25 itu, kita terjemahkan Rp25. Kemudian pada tahun 1960 disesuaikan oleh pemerintah ya, yaitu Rp250. Nah, tahun 1960 sampai tahun 2012 itu perubahan nilai emas itu berubah gitu dengan nilai segitu. Jadi akhirnya Mahkamah Agung memberikan pertimbangan bahwa harus dirubah 10.000 lipat gitu, 10.000 kali dari nilai yang 250 menjadi 2,5 juta. Itu patokannya dari nilai emas, harga emas pada tahun 2000 tahun 1960 dibanding dengan 2012 ketika Perma ini diluncurkan. Oh baik, berarti dari harga emas. Oke Pak, ini tadi kan juga sempat Ya, disinggung mengenai hukum, mengenai kokoa juga ya Pak, yang sebelum-sebelumnya kasus lama dan ya. juga ketidakadilan juga, mungkin pencurian sendal dan lain sebagainya. Tetapi kalau angkanya masih menyentuh jutaan, sebetulnya ini juga masih, apakah bisa kita katakan adil, apalagi mereka yang mungkin berkali-kali telah melakukan pencurian. Tapi kita akan bahas lebih lanjut Pak, setelah jeda tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.
Oke, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saat ini juga sudah ada Mas Heri Firmansyah. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mbak. Sehat ya Mas ya? Alhamdulillah sehat. Terima kasih Sehat, waktunya, sehat. weekend-weekend kita ganggu nih Mas. Aman. Tadi juga mendengar pernyataan dari Pak Sobandi mengenai kenapa akhirnya dari angka 250 menjadi 2.500.000. Dan ini kalau masyarakat berpikir oke dari sisi keadilan, tapi apakah ini juga menjadi efek jera untuk para pencuri itu? Dan catatan dari Mas Heri sendiri melihat dari sisi hukumnya seperti apa sih Mas? Menarik tadi yang disampaikan oleh Mbak adalah jangan hanya berpikir keadilan bagi pelaku ya, tapi Betul. keadilan bagi korban dan juga harapannya ini bukan berarti membenarkan perbuatan tersebut. Betul. Kalau kita kembali pada peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2012 tentang batasan katakanlah tindak pidana ringan itu seperti apa, kita kan memang menemukan penjelasan yang sudah disampaikan lewat Mahkamah Agung tadi ya. Bahwa dahulu kalau kita melihat semua kejahatan terkait pencurian misalnya kasus Mbah Minah yang mengambil katakanlah kakao dan juga tadi yang mengambil sendal jepit, itu semua dimasukkan ke pasal 362 KUHP. Kalau Dengan kita penjara lihat, saat itu pidananya? 5 tahun penjara untuk ancaman ya. Ya. Putusannya kan bisa sesuai dengan putusan hakim nantinya. Tapi yang mau kita lihat adalah keadilan dari konteks kejahatan yang dilakukan tadi. Ya. Nah maka kalau kita lihat di KUHP yang baru, ini saya rasa ada sinkronisasi, harmonisasi dengan aturan KUHP baru Undang-Undang 1 tahun 2023. Di pasal 478 KUHP yang baru itu kan menyebutkan kalau misalnya kejahatannya tidak dilakukan di rumah atau pekarangan yang di dalam ada rumahnya atau kejahatan yang kalau kerugiannya hanya senilai Rp500.000 maka dia masuk tindak pidana ringan. Dan itu memang kalau kita lihat kategori di tindak pidana ringan itu kan penjaranya 3 bulan penjara, kemudian Tidak perlu dendanya ditahan juga. Rp900 dan tadi nilai kerugiannya Rp250 yang sekarang setelah dikonversikan dengan saat ini ya menjadi Rp2,5 juta. Jadi menurut saya ini aturan yang sebenarnya memanusiakan manusia dalam penegakan hukum. Kita tidak hanya melihat dari perspektif pelaku tadi, tapi memang pelaku ada kalau di pasal KUHP yang baru, pasal 478 itu adalah pidana dendanya. Jadi bukan menghukum seberat-beratnya seseorang yang melakukan tindak pidana, tapi bagaimana pendekatan hukum pidana ini lebih kasuistis dan manusiawi lah ya. Kita melihat pendekatan restoratif justice kan juga sudah digalakkan oleh masing-masing instansi ya, dari level katakanlah kepolisian di tingkat penyidikan, penuntutan di jaksa, kemudian juga di pengadilan. Nah, mudah-mudahan harapannya hal ini bisa disosialisasikan secara menyeluruh dan ada satu visi ke depan untuk dapat penegakan hukum ini berlaku sesuai dengan amanat atau keinginan yang dibentuk oleh pembentuk undang-undang di awal. Kadang ketika sudah masuk ke ranah praktik, masing-masing interpretasi bisa dikembalikan. Nah ini kan harusnya ada konsekuensi logis dan yuridis ya dari diamanatkannya satu aturan yang sebenarnya menurut saya mencerminkan dari konteks kebaikan ya. Maraknya kasus-kasus yang seharusnya tidak perlu masuk ke pengadilan karena biaya, waktu juga yang energi yang luar biasa dan juga beban negara. Mohon maaf ya, ketika seorang itu di penjara dia kan harus dieksekusi. Masuk ke lembaga pemasyarakatan. Tadi dikatakan maksimal 5 tahun penjara ya, tapi tergantung hakim kan, masing-masing hakim. Betul, dan kalau kita lihat akan terjadi, mohon maaf, tsunami perkara. Apalagi di kasus tahun 2020 kemarin ketika awal pandemi, orang banyak yang kehilangan mata pencarian, pekerjaan tetap. Akhirnya pencurian makin marak. Iya, dan akhirnya terpaksa melakukan hal itu misalnya hanya untuk bertahan hidup saja. Apakah kemudian itu bisa disamakan dengan pelaku tindak pidana korupsi yang kadang diancam pidana tinggi, tapi kemudian ternyata diputus misalnya hanya berapa tahun penjara. Nah, ini kan sesuatu yang tadi tidak mau juga MA disalahkan dengan melihat fakta-fakta hukum demikian ya. Sehingga pendekatan secara sosiologis kemanusiaan itu perlu untuk diperhatikan. Tapi apakah sudah juga memberikan efek jera Mas? Dalam arti begini ya, kalau kita melihat oke, ini pelaku memang kepepet mencuri karena memang tuntutan atau tekanan hidup begitu ya. Tapi kan ada satu lagi mungkin di sisi yang pelaku ini memang sudah komplotan dan lain sebagainya, 3 bulan masuk penjara bahkan tidak ditahan, kemudian keluar lagi melakukan hal serupa dengan membawa dengan mencuri dengan nominal yang di bawah 2,5 juta dengan memakai perma ini, Mas. Ya, kalau di dalam hukum pidana itu ada kajian yang namanya residif, pengulangan satu perbuatan pidana. Kalaulah dia satu rumpun kejahatan dilakukan berulang-ulang, ada indikasi memang ini adalah secara profesional dilakukan, bukan katakanlah karena sesuatu hal yang di luar dari kehendaknya dia, seperti bertahan hidup kan karena ketidakmampuan dia misalnya kan. Nah ini kan hakim juga penyidik dari awal juga bisa mencatat hal itu, merekod hal itu, melihat hal itu sehingga nanti menjadi catatan apakah bisa diberikan konteks tindak pidana ringannya tadi dengan
katakanlah rekam jejaknya tadi ya. Nah, jadi ini memang di ranah praktik tidak semua mudah. Orang sudah tahu aturannya, kadang bagaimana cara mengakali hal itu agar tidak terkena jeratan hukum. Betul. Nah, maka aturan hukum formalnya semacam ini, tapi kalau menurut saya catatan terhadap hal tadi itu perlu diperhatikan aparat penegak hukum. Kalau memang ternyata ini dilakukan secara berulang gitu ya, repetisi yang berulang, ini kan berarti sesuatu yang sudah direncanakan by design misalnya, apalagi sudah berkomplot. Berarti memang ini secara profesional dilakukan. Tapi untuk menghindari jerat hukum, yang diambil misalnya, yang diketahui ditaksir di bawah dari nilai yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung tadi. Gitu. Oke, ini kan sempat ramai ya Pak. Banyak komentar-komentar yang juga saya baca nih dari netizen-netizen. Nah, apakah angka nominal dari 2,5 juta ini memang sudah relevan dengan sekarang? Karena banyak mereka yang berkomentar kayak, wah ini 2,5 juta rupiah ini angka yang cukup besar ya. Kalau misal amit-amit terkena menjadi korbannya begitu ya. Betul. Terus pelaku tidak mendapatkan efek jera dari perbuatan mereka. Memang kadang kalau hal itu bisa dipertanyakan langsung ke pembentuk undang-undang ya. Mengapa angkanya 2,5 juta rupiah begitu? Tapi kan tadi penjelasannya ada konversi, penyesuaian nilai, kemudian itu didasarkan pada nilai emas misalnya, harga emas. Itu kan juga sudah penjelasan yang menurut saya bisa dilogikakan ya. Tapi kalau kita di KUHP yang baru, kalau saya tidak salah malah nilai harganya lebih diturunkan lagi menjadi Rp500.000. Karena mungkin ini berdasarkan dari record data penelitian juga yang seharusnya disampaikan oleh MA, misalnya berapa banyak kejahatan yang harus masuk ke proses pengadilan dari katakanlah jangka waktu 2022 misal di masa pandemi sampai ke 2022 akhir misalnya. Sudah berapa orang ini proses dengan hukum pidana dan harus berhadapan dengan hukum dengan ancaman hukuman pidana 5 tahun hanya misalnya mengambil katakanlah sabun cuci atau katakanlah pasta gigi begitu kan. Ini kan sesuatu yang tidak apple to apple untuk dibandingkan. Sehingga menurut saya kalau kita melihat dari perma yang muncul sebelumnya dengan ketetapan yang sekarang untuk tidak ditahan, karena memang ini kita bicara penahanan ya. Penahanan itu kan berarti menghilangkan kebebasan seseorang untuk pergi dan lain sebagainya. Maka dia perlu ditahan. Syarat objektif dalam penahanan itu adalah ancaman minimal 5 tahun sampai 5 tahun ke atas. Nah, kalau ternyata itu sudah diturunkan ancaman pidananya dalam maksud pidana yang ringan cuma 3 bulan, apakah dia harus menanggung tadi untuk ditahan juga? Nah, ini kan berkaitan dengan syarat-syarat objektif dan subjektif yang dalam konteks KUHP masih menggunakan pedoman tadi. Nah, kalau ada perubahan memang kita harapkan material dan formilnya juga diubah juga begitu. Sehingga ini synchronize dengan apa yang diamanatkan di awal gitu. Oke, saya mau ke Pak Sobandi. Pak Sobandi tadi juga ada yang mungkin titik-titik poin begitu ya Pak. Apakah nantinya Mahkamah Agung juga memperhatikan kalau hal ini digunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan pencurian yang berulang kali karena memang nominalnya di bawah 2.500.000 Pak. Nanti akan seperti apa sih dan juga mungkin ada sinkronisasi juga terhadap material dan juga formilnya begitu ya Pak Sobandi? Baik, seperti disampaikan oleh Pak Heri tadi, terima kasih Pak Heri bahwa ya memang ada asas pengulangan residip itu tentu akan menjadi catatan bagi penyidik di kepolisian misalnya ataupun di kejaksaan ketika misalnya berulang-ulang dilakukan pencurian di bawah 2,5 juta untuk menghindari pencurian 362 atau ancaman pidana 362, tentu polisi maupun kejaksaan akan melimpahkannya bukan dengan tindak pidana ringan, gitu Mbak. Sedangkan mengenai nilai uang tadi 2,5 juta dipandang oleh masyarakat terlalu besar, itu kita selain melihat nilai emas juga karena memang sejak tahun 60 tadi nilai emas sudah berubah, tapi ancaman pidana atau di KUHP belum dirubah. Nah, kita juga melihat bahwa pemerintah belum membuat peraturan, ya, membuat perubahan terhadap nilai uang tadi. Nah, tadi disampaikan bahwa di KUHP baru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 itu dibuat batasan nilainya itu 500.000 ya, 500.000 itu menjadi tindak pidana ringan dan ancaman pidananya hanya denda, bukan penjara atau kurungan. Kita akan siap menyesuaikan ketika 3 tahun ke depan sejak diundangkan memberlakukan itu. Tentu ada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Baik. Pak
kan juga tadi alasan perubahan ini kan juga untuk menuntut keadilan juga begitu. Nah, tadi disampaikan juga oleh Bapak Heri, sebetulnya untuk data sendiri yang mungkin Emma pegang terkait mengenai kasus-kasus yang seperti serupa, karena kalau kita membahas ini mengenai kasus-kasus yang sudah lama sekali terjadi di tahun 2009, 2012. Nah, kalau kita melihat di kasus belakangan ini memang juga ada kasus-kasus seperti itu, Pak. Ada berapa banyak kasuskah begitu mungkin di tahun ini begitu hingga akhirnya peraturan ini diubah pada saat ini? Ya, untuk mengubah peraturan ini kita belum melakukan kajian mengenai data-data kasus. Jadi Mbak perlu ketahui bahwa di Indonesia itu pengadilan negerinya ada sekitar 300-400 pengadilan, dan perkara-perkaranya pencurian ini sekarang seperti kita ketahui tidak menjadi viral lagi karena alhamdulillah perma tersebut efektif dijalankan dengan berkoordinasi dengan penyidik maupun dengan penuntut umum. Ketika ada pencurian di bawah 2,5 juta itu maka dilimpahkannya dengan tindak pidana ringan dengan pemeriksaan cepat. Untuk data kita belum siapkan. Pak Sobandi, apakah ada klausul atau mungkin di dalam situ ada di dalam perma itu ada denda-denda yang juga harus diberikan pelaku apabila memang terjerat kasus itu, Pak? Iya, ada ancaman pidana tadi 3 bulan dan dendanya sih cuma 250 rupiah. Oke, jadi ancamannya 3 bulan penjara tapi tidak ditahan ya, 3 bulan tetapi tidak ditahan dan denda 250 rupiah. Iya, iya. Oke. Lalu apakah yang dikalikan nanti akan tadi ada menjadi 2 Baik, apakah nantinya akan ada perbedaan lagi Pak atau mungkin tambahan aturan juga jikalau nanti ada pelaku yang akhirnya memanfaatkan dengan aturan ini yang berlaku, Pak? Iya. Tentu proses peradilan sampai suatu perkara masuk ke pengadilan itu diproses oleh penyidik, yaitu misalnya dari kepolisian, kemudian ada proses penuntutan oleh kejaksaan, dan kita menerima berkas itu berdasarkan penyidikan, berdasarkan tuntutan. Jadi bukan pengadilan yang akan menentukan bahwa ini tipiring, ini tindak pidana pencurian biasa gitu. Nah, tadi catatannya bahwa ketika pencurian itu dilakukan berulang-ulang dengan modus di bawah 2,5 juta, tentu penyidik juga akan melimpahkan bukan dengan tindak pidana ringan lagi. Tindak pencurian, begitu ya. Terakhir Mas Heri, singkat saja Mas, terkait peraturan MA ini. Ya, kita mendukung katakanlah penegakan hukum pidana yang bermartabat ya, yang kemudian bisa melihat dari pendekatan restoratif justice, bahwa pendekatan restoratif justice ini kan bagaimana upaya untuk memulihkan satu katakanlah keadaan di mana sebelum terjadinya tindak pidana. Maka ini kan melibatkan dari pelaku dan korban juga. Nah, kadang ketika sampai ke pengadilan juga misalnya jaksa penuntut umum lupa kan misalnya bahwa dia mewakili kepentingan korban. Nah, di sini korban juga kalau dia memberikan ruang permaafan dan memang memaknai bahwa aturan itu masuk ke dalam aturan yang diatur oleh perma, saya rasa tidak ada perdebatan lagi untuk hal ini. Dan ini adalah langkah maju, langkah baik yang perlu untuk kita dukung ya, tapi memang dalam praktiknya harus kehati-hatian Mbak, karena jangan sampai ini digunakan oleh, mohon maaf ya, oknum untuk kemudian memanfaatkan celah tadi, katakanlah melakukan transaksi juga untuk kalau nggak diproses nanti menggunakan perma ini. Jadi kalau aturannya sudah jelas, saya rasa tidak ada ruang untuk negosiasi lagi menurut saya begitu. Baik, terima kasih banyak Mas Heri Firmansyah, kemudian juga Pak Supandi sudah berbagi informasi dan waktunya pada pagi hari ini. Sehat selalu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.